Halo teman Rahma, pernahkah kalian baca teksnya tapi soal kesimpulan tetap salah? Tenang, kamu gak sendiri, masih ada kesempatan untuk mempersiapkan TKA. Yuk kita intip tuh trik dan tipsnya menentukan simpulan. Oke, trik menentukan simpulan yang pertama, teman-teman ini udah bisa baca sendiri. Satu, cari hubungan antar paragraf. Dua, tanyakan. Setelah membaca semuanya, apa sih pesan utamanya? Tanyakan dalam hatinya. Harus bisa dong menentukan pesan utamanya. Ketiga, biasanya di akhir bacaan, tapi tidak selalu tertulis langsung teman-teman. Karena sebenarnya kata kunci simpulan itu memiliki pilihan kata yang khusus. Contohnya tuh, jadi, oleh karena itu, dengan demikian, atau dapat disimpulkan, dan masih banyak lagi. Saya kasih rumusnya ya teman-teman. Rumus SD untuk menentukan simpulan sama dengan pesan utama seluruh teks. Jadi simpulan itu. Saya ulangi, simpulan itu sama dengan pesan utama seluruh teks. Kita langsung lihat intip pada contoh soal kesimpulan. Oke, kira-kira kesimpulan yang ini yang mana ya teman-teman? Kita baca yuk bersama-sama. Setiap pagi, Siti selalu membantu ibunya menyiram tanaman. Ia selalu melakukan kegiatan itu dengan senang hati. Tanaman di halaman rumahnya tumbuh subur dan berbunga indah karena dirawat setiap hari. Nah, coba teman-teman tentukan simpulannya yang mana tuh? Oke, kita lihat ya. A. Siti suka bermain di halaman rumah. Kalau ada objek yang seperti ini, option seperti ini, pilihan seperti ini, tentunya teman-teman sangat senang sekali. Oh, salah, ya kan? Wong ini tentang menyiram tanaman kok bermain, dia bermain, oke? B. Tanaman dapat tumbuh tanpa dirawat. Wong ini karena dirawat setiap hari ya teman-teman, jelas salah. C. Siti rajin membantu ibunya merawat tanaman. Oke, kita tabung dulu ya. Halaman rumah Siti sangat luas. Apakah bisa sangat luas? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, tentunya teman Rahma tidak sampai 1 menit langsung sekilas jdet, langsung bisa menentukan jawaban, bukan? Oke, kuncinya jawaban betul memang C. Nah, soal pertama. Coba teman-teman yang menjawab ya, saya bantu membacanya. Mana sajakah kesimpulan yang sesuai dengan teks tersebut? Kita baca ya, setiap hari Jumat, siswa kelas 5 melaksanakan kerja bakti. Mereka membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, dan selokan. Lingkungan sekolah pun menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kita kupas satu persatu ya teman-teman. Kerja bakti membuat lingkungan sekolah bersih. Apa iya tuh? Oh iya, ini ada di akhir nih, lingkungan sekolah pun menjadi bersih dan nyaman. Kemudian yang B, siswa kelas 5, oke, malas menjaga kebersihan. Hampir bicara tentang malas kebersihan, bukan ya, ini menyimpang ya. C. Lingkungan bersih membuat kegiatan belajar lebih nyaman. Betul? Iya. Ada di akhir tuh. Kan tadi triknya di akhir. D. Kerja bakti hanya dilakukan di dalam kelas? Tidak dong, karena dia membersihkan ruang kelas dan halaman sekolah dan ini hanya sebagian. Jadi kunci jawabannya A dan C. Jawabanmu apa? Sudah benar belum? Oke, jangan berkecil hati. Kalau belum benar, ada soal nomor 2 nih, teman-teman. Oke, kesimpulan yang paling tepat dari teks tersebut yang mana nih, teman-teman? Oke, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Edo membantu ayahnya membersihkan kandang ayam. Meskipun harus bangun lebih awal, Edo tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa membantu orang tua adalah kewajibannya. Selain itu, Edo menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu sehingga tidak pernah terlambat ke sekolah. Wah, ini perlu dicontoh ya teman-teman. Kita lihat yang A teman-teman. Oke, Edo tidak suka tidur pagi. Hah? Tidur pagi? Adanya dia berangkat pagi kali ya. B. Membantu orang tua membuat Edo kelelahan. Apakah di sini membicarakan kelelahan? Jelas tidak. C.
Kebiasaan membantu orang tua membentuk sikap disiplin Edo? Iya. Oke, di akhir itu menceritakan, kita tampung dulu. Edo memiliki banyak tugas sebelum sekolah, ini sekolah ya, kurang H. Edo memiliki banyak tugas sebelum sekolah? Tidak. Jadi jawabannya yang C, pasti benar. Mudah bukan menentukan kesimpulan? Oke, soal nomor 3 teman-teman. Kesimpulannya yang mana coba teman-teman? Saya bantu baca teksnya ya. Perpustakaan sekolah sempat jarang dikunjungi siswa karena koleksi bukunya terbatas dan ruangannya kurang nyaman. Setelah sekolah, menambah buku bacaan dan memperbaiki fasilitas, jumlah pengunjung meningkat. Kini banyak siswa menghabiskan waktu istirahat dengan membaca. Kita lihat yang A teman-teman. Siswa tidak suka membaca buku pelajaran. Di sini senang baca buku noh, langsung tinggalkan ya. Perbaikan fasilitas meningkat, minat baca siswa. Apakah iya simpulannya ini? Kita tabung. Perpustakaan hanya digunakan saat jam pelajaran? Jangan dong, jangan ya Dek ya. Bahwa perpustakaan bisa kalian gunakan ketika kalian istirahat juga sesuai dengan bacaan ini. D. Buku lama tidak bermanfaat bagi siswa? Enggak deh, tetap bermanfaat dan nggak dibahas deh di paragraf ini. Betul sekali jadi jawabannya yang apa? B. Gimana jawabanmu? Wah, hebat. Ada yang benar semua pastinya. Kalau ada salah satu, wajar, nggak apa-apa. Ya kan namanya juga latihan. Soal nomor 4 ini, mana sajakah kesimpulan yang sesuai dengan teks tersebut? Saya bantu baca soalnya ya. Teksnya ya. Dinda awalnya kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas. Namun, guru sering memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan pendapat. Teman-temannya juga memberikan dukungan. Lama-kelamaan Dinda berani dan mampu berbicara dengan lancar. Iya, mana saja kalau ada pertanyaan mana saja tentunya jawabannya lebih dari satu. Silahkan teman-teman menjawabnya diketik di kolom komentar, oke? Nah, jadi sudah tidak bingung teman-teman? Nah, tentunya simpulan ini keluar di TKA tahun 2026. Sudah ada 3 video dari saya. Kalau ternyata teman-teman belum melihat yang materi ringkasan dan pembahasannya sama materi ide pokok dan bahasanya, silahkan dicek kembali. Sampai jumpa. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, silahkan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.